Ya, Mas Zaky, menarik sekali kalau melihat sektor-sektor yang akhirnya dipilih Unit 6 untuk bisa tumbuh bersama begitu. Salah satunya yang paling menarik perhatian saya ini adalah sektor consumer begitu. Dimana kita tahu daya beli masyarakat Indonesia ini kan sebenarnya masih belum membaik secara signifikan begitu. Tapi kenapa justru sektor ini yang dipilih oleh Unit 6? Ya, kalau kami sebagai venture capital itu kan biasanya kita mendevelop suatu tesis ya, Mbak. Jadi, dan kita harus mendefine bahwa kita venture capital yang punya tesis yang berbeda gitu. Dari visi-visi yang udah ada di dunia gitu. Nah, kebanyakan visi yang ada di dunia itu tesisnya global memang. Mereka mengembangkan Gen AI, mereka mengembangkan tesis bioteknologi. Nah, kami, Unit 6 ini, perkenalan sedikit juga adalah fund yang hanya hadir di Indonesia. Karena kami, partner-partnernya, foundernya adalah orang Indonesia dan kita merasa bisa membantu founder-founder yang ada di Indonesia. Kita punya tesis bahwa sektor-sektor yang akan berkembang di Indonesia itu menurut kita sektor-sektor yang punya kekhasan lokal kita sebutnya. Sebut saja kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu kan kita contoh tolak angin. Itu use case-nya, kekhasannya itu kan tidak ada di luar negeri, itu hanya ada di Indonesia. Atau Wardah yang mana produknya Muslim dan Indonesia adalah Muslim market terbesar di dunia. Jadi sektor-sektor yang Mbak sebutkan tadi, consumer, healthcare, itu adalah sektor-sektor yang punya kekhasan. Hanya founder lokal lah yang bisa mengeksekusi sektor-sektor tersebut gitu. Atau paling tidak founder lokal memiliki advantage dibandingin dengan, karena kita kan tinggal di sini puluhan tahun, jadi punya konteks dan knowledge yang lebih deep terhadap sektor-sektor tersebut gitu. Jadi itu kenapa kita believe, itu yang pertama. Yang kedua, itu sektor-sektor ini adalah sektor-sektor yang marketnya sangat besar. Jadi kalau kita ngelihat GDP Indonesia, itu mayoritas tadi disebutkan ya 57% itu consumer, kita belum ngomongin healthcare, kita belum ngomongin yang lain-lain. Jadi sektor-sektor ini adalah sektor yang memang secara market besar dan tidak hanya besar, tapi juga growing terus setiap tahun. Memang kadang ada, kalau tadi ngomongin jangka pendek, tahun ini memang agak melambat, demand-nya itu tidak bisa dielakkan karena itu siklus pendek ya. Tapi secara jangka panjang dibandingin 10 tahun lalu, dibandingin sekarang tentu demand-nya lebih besar sekarang. Jadi kalau kita tarik garis lurus 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saya sangat yakin consumer itu akan terus tumbuh. Dan consumer yang kita pilih adalah premium consumer, bukan consumer yang menembak segmen bawah, tapi segmen menengah ataupun atas, sehingga daya belinya tetap kejaga along the time. Baik, artinya kuncinya adalah di target market yang mungkin harus menengah atas begitu ya, yang masih paling nggak menengah ke atas lah. Baik, dan berikutnya untuk startup sendiri, Anda melihat seperti apa pertumbuhan industri startup di Indonesia dan apakah anak-anak muda ini setelah adanya Tech Winter masih berminat untuk berkecimpung di dalam dunia startup? Iya, memang sekarang lagi ada Tech Winter, kita harus akui bahwa terjadi siklus besar ya, koreksi yang sangat besar sejak tahun 2022 ya, sampai sekarang pun siklus itu, koreksi itu masih terjadi. Tapi coba Mbak lihat ya, dari sejak tahun 2010, saya membuat Bukalapak tahun 2010, itu dulu kalau saya ingat, itu tidak ada yang namanya istilah founder. Sedikit sekali founder. Udah gitu, venture capital juga hampir tidak ada waktu itu. Tidak ada sekali ya. Saya mendengar istilah venture capital pun tahun 2010 juga nggak pernah mendengar istilah itu. Jadi ekosistem yang hari ini walaupun mengalami koreksi, tapi dari after koreksi ini jauh lebih besar ekosistemnya daripada tahun 2010. Jadi kalau kita tarik garis panjang, Unit 6 sebagai venture capital harus mainnya panjang, jadi 10 tahun, 20 tahun gitu. Kalau kita tarik garis panjang, itu masih mengalami pertumbuhan. Nah ini saya yang optimis juga ya. Saya optimis pertama secara ekosistem kita jauh lebih besar, dan ini makin banyak founder yang exit, seperti foundernya Goto, foundernya mungkin Traveloka, itu kan mereka sekarang sedang melakukan investment juga, menjaring founder-founder. Ini akan siklus yang terus akan berulang, memperbanyak jumlah founder, belum talentnya juga banyak, investornya nambah, talentnya nambah, marketnya nambah. Nah ini siklus yang akan terus growing ya. Jadi itu
Menurut saya startup akan terus growing ya selama catatannya adalah kalau kita ngelihat Indonesia itu kan selain marketnya besar juga ini masalah terbesar kita adalah produktivitas. Jadi selama startup founder itu menyelesaikan masalah produktivitas, itu pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu adalah problem terbesar bangsa kita. Jadi produktivitas adalah kunci. Bikin teknologi yang benar-benar dibutuhkan, marketingin yang bagus, insya Allah dengan dua kunci itu, produk yang bagus, marketing yang bagus, dia akan laku. Demand-nya ada pasti. Baik, kembali lagi ke tech winter, banyak juga yang mengatakan sebenarnya sekarang itu bukan tech winter, tapi memang new normal ya begini, gitu, karena sempat melonjak cukup signifikan. Begitu. Tapi kalau menurut Anda, apakah memang tech winter itu sudah usai atau sekarang ini masih tech winter? Kalau feeling saya mendekati bottom ya, Tapi good news-nya menurut saya sekarang kalau saya amati, banyak sekali founder-founder yang mulai concern dengan yang namanya profitability. Beda sekali dengan dulu ya, di mana banyak sekali capital sehingga founder cenderung untuk berharap nanti dapat funding. Tapi hari ini sangat sulit, jadi dunia keuangan terutama VC juga kering ya. Jadi founder harus berasumsi tidak akan mendapatkan funding. Jadi mereka mengejar profitability. Ini tren yang sangat bagus yang saya amati banyak terjadi, dan founder-founder yang ibaratnya habis koreksi, founder-founder ini akan menjadi founder yang matang ya, karena mereka ada di lingkungan yang rumit, susah gitu. Itu harapan saya ya, akan lahir founder-founder yang luar biasa, yang tahan banting, yang kerja keras dan profitable tentu bisnisnya dan growing lagi. Itu tesis kita ya. Baik, demikian juga yang selalu menjadi concern dari visi-visi yang ada di industri begitu, yang saat ini konsentrasinya seperti yang tadi Mas Zaky bilang lebih ke profitability. Apakah Init6 juga seperti itu saat ini? Iya, kalau kita nggak hanya concern profitability, tapi lebih ke healthy growth namanya. Jadi kita lebih prefer perusahaan daripada profitable banget tapi growth rendah, kenapa nggak di-reinvest untuk growth-nya lebih kencang. Karena tesis dari venture capital itu ketika kita melakukan investasi, Mbak, itu kita harus mendapatkan lipatan return yang besar. Jadi return itu didapat dari growth. Nah, kita mengencourage founder-founder ataupun portfolio company kita untuk growth, tapi asalkan healthy ya. Healthy ya, ibaratkan manusia kalau kita makannya terlalu banyak badannya kan gemuk, jadinya nggak healthy kan. Lebih bagus growth, tapi healthy juga, badannya bagus. Nah, itu kan harus latihan, harus train, harus drilling, latihan, baca buku, learning. Jadi founder-founder kita harus begitu ya, growth tapi healthy gitu.